Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah Seon mengaktifkan kekuatan boneka iblis jahat, segera sepasang mata berwarna darah tiba-tiba terbuka. Bahkan ki darah jahat iblis di sekitarnya pun ketakutan. Boneka iblis jahat mengepakkan tinjunya dengan erat dan darah di sekujur tubuhnya melonjak. Kemudian dia bangun dan berlari. Boneka iblis itu mengangkat matanya dan melihat ke arah roh iblis. Sosok berdarah itu bergerak tiba-tiba dan sepasang tinju besar melambai mengenai roh iblis yang tampaknya jauh lebih tinggi darinya. Gerakan boneka iblis itu sangat koheren. Setelah menjatuhkan tinjunya, dia melangkah mundur, membuka langkahnya dan melemparkan tinjunya ke atas. Tubuh roh iblis bergetar dan dia buru-buru memblokirnya dengan tangannya. Tetapi pada akhirnya, roh iblis itu masih tidak sekuat boneka iblis jahat. Dan salah satu lengannya patah karena hantaman itu. Boneka iblis jahat ini memang bagus. Kekuatan roh iblis mungkin tidak kalah dengan Kaisar Do Bintang 2. Tapi salah satu lengannya langsung terpotong. Soyen tidak bisa menahan diri untuk tidak menampar bibirnya ketika dia melihat serangan tajam dari boneka iblis jahat. Meskipun boneka iblis itu ganas, roh iblis itu harus dikalahkan dengan cepat karena ia belum disempurnakan. Dan Soyen tidak akan bisa bertahan jika memakan waktu terlalu lama. Hal ini tidak buruk, itu hanya memburu preman tambahan. Mari kita cari kesempatan untuk memperbaikinya. Janlo tersenyum dan berkata, bagi Soyen saat ini boneka iblis jahat memang merupakan hal yang baik dan bisa menjadi jurus pembunuh Soyen. Serangan boneka iblis yang ganas dan tajam dan roh iblis yang hanya memiliki satu tangan. Dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Jadi kekuatan roh iblis hampir semuanya ada di pelukan Soyen. Sekarang salah satu dari tangan mereka rusak. Secara alami ia bukan tandingan boneka iblis itu. Bagaimanapun, serangan boneka iblis jahat itu sangat mendominasi. Begitu batu di tangannya jatuh, kakinya yang besar melesat ke depan. Setelah menerima serangan yang begitu kejam, roh iblis yang telah kehilangan satu lengannya sama sekali tidak mampu menahannya. Pada akhirnya, ia dipukuli hingga berkeping-keping oleh boneka iblis tersebut dan roboh. Soyen buru-buru mengambil kembali boneka iblis jahat itu, karena dia sudah merasa sekelnya menunjukkan tanda-tanda terkikis setelah dikendalikan dalam waktu lama, karena efek sampingnya terlalu besar. Setelah menyingkirkan boneka iblis itu, Soyen melihat jimat iblis itu di kejauhan. Jimat iblis ini sepertinya memiliki daya tarik yang kuat terhadap darah iblis. Setelah pertempuran, darah iblis di sekitarnya berkumpul kembali. Jimat ajaib itu melayang di udara. Seharusnya tidak ada bahaya sekarang. Soyen mengulurkan telapak tangannya dan mengubahnya menjadi telapak energi yang besar untuk meraih jimat ajaib itu. Seperti yang diharapkan Soyen, jimat ajaib itu tidak lagi berbahaya. Saat Soyen meraih jimat ajaib itu segera menyusut menjadi seukuran telapak tangan. Dengan lambaian telapak tangan Soyen, jimat ajaib itu ada di tangan Soyen. Sepertinya berjalan dengan baik. Mari kita mulai menyerapnya selanjutnya. Cepatlah, binatang buas di luar itu mungkin tidak bisa bertahan lama. Janlo melihat jimat yang tergantung di tangan Soyen, lalu melihat ke Soyen lagi, dan berkata dengan serius. Soyen juga mengangguk. Dia harus memanfaatkan waktu sekarang. Bagaimanapun dia tidak tahu apakah Longji masih hidup atau mati di luar. Segera Soyen menemukan lokasi di mana aliran darah lebih bergejolak. Duduk bersila dan tanda di tangannya perlahan terbang ke arahnya. Runanya terlihat sangat aneh dan bentuknya juga cukup aneh. Setiap garis sepertinya digambar dengan susah payah. Jika seseorang memperhatikannya baik-baik, siapapun akan terkesan dengan kesempurnaan garis-garis ini. Jadi orang yang membuat runa ini pasti sangat kuat, pikir Soyen dalam hati.
Segera dia pelan menutup matanya dan kekuatan jiwanya mengalir ke seke spiritual. Tiba-tiba energi kuat terpancar dari seke spiritual dan energi darah iblis di sekitarnya tiba-tiba melonjak menuju seke spiritual iblis seperti air pasang. Setelah segel itu dibuka oleh Xiaoyan, tubuhnya tiba-tiba menjadi besar. Setelah energi darah iblis dituangkan ke dalam segel iblis, setelah dibaptis oleh energi segel spiritual yang memancar, faktor kekerasan dibersihkan sepenuhnya dan langsung diubah menjadi energi yang sangat murni, yang kemudian terus-menerus dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan secara langsung. Energi murni ini sangat murni tanpa jejak kotoran, yang sangat bermanfaat bagi Xiaoyan, karena kecepatan penyerapan dan budidaya sangat dipercaya. Energi darah iblis di sekitarnya sangat terkonsentrasi dan banyak. Setelah dimurnikan oleh seke spiritual, itu mengalir langsung ke tubuh Xiaoyan seperti air pasang. Dan tubuh Xiaoyan secara bertahap menjadi lebih penuh. Saat Xiaoyan sedang berlatih, di luar ruang samping, Long Yi mengira Xiaoyan sudah mati. Menjerat klan serangga dan klan ular iblis dan menolak menyerah untuk waktu yang lama. Setelah beberapa hari terjerat, Long Yi masih mencapai hasil yang cukup besar. Baik klan serangga maupun klan ular iblis menderita kerusakan yang sangat parah. Karena itu, kedua klan tersebut menganggap Long Yi sebagai duri di pihak mereka. Dan mereka mengejar Long Yi dalam situasi putus asa. Di sebuah lembah, Long Yi berumuran darah dan terengah-engah. Tiba-tiba 3 sosok muncul di langit di atas Long Yi. Jelas merupakan orang-orang kuat dari klan serangga dan klan ular iblis. Binatang, saya akhirnya menemukan tempat persembunyian Anda. Hari ini saya akan melihat bagaimana Anda melarikan diri. Di udara, sesosok tubuh yang mengenakan pakaian bersulam berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya, dan kulit hitam muncul. Jelas sekali apa yang dilakukan Long Yi akhir-akhir ini telah membuat mereka marah. Long Yi mengangkat mata emasnya dan melihat sosok yang berbicara. Sosok itu persis seperti aura samar yang dirasakan Xiaoyan di awan berwarna darah. Dia adalah bos dari klan ular bermata iblis yang bernama Molly, dan dia juga sangat kuat. Dua sosok di sebelah Molly ada Raja Serangga dan klan Serangga, dan Serangga berdarah hijau. Kali ini Long Yi berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun Long Yi juga tahu bahwa dia kalah, jadi tubuhnya berubah menjadi tubuhnya sendiri dan terbang ke kejauhan. Tapi 3 sosok di langit sepertinya mengharapkan Long Yi untuk melarikan diri, dan mereka berubah dan dengan cepat mengejar ke kejauhan. Binatang, apakah Anda masih bisa melarikan diri sekarang? Tiba-tiba di depan mata Long Yi, selusin bayangan hitam dengan cepat muncul. Satu sisi berasal dari klan serangga, dan sisi lainnya dari klan ular iblis. Sosok Long Yi tercengang. Pada saat ini sesosok tubuh lewat di atas Long Yi, dan kekuatan yang kuat menyebar dengan gila-gilaan, membungkuk dan membanting Long Yi. Mata emas Long Yi tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya kemasan dan berlari mengelilingi lingkaran di sekitarnya. Mencoba untuk keluar, tetapi setelah beberapa putaran, dia gagal pada akhirnya, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Lagi pula dia sudah sedikit kelelahan. Bagaimanapun kekuatan Long Yi baru berada di tahap akhir Kaisar Do Bintang 1. Jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan dari beberapa Kaisar Do Bintang 2? Namun, Long Yi tidak tahu bahwa Xiaoyan masih hidup. Jadi dia telah kehilangan kepercayaannya dan menunggu kematian. Setelah Xiaoyan meninggal, dia tidak ingin hidup lagi. Pada saat ini, di ruang samping, di tengah energi darah yang terdiri dari darah iblis, sesosok tubuh duduk dengan tenang. Sekarang, sudah beberapa hari sejak Xiaoyan menyerap energi darah iblis. Energi darah iblis yang diubah dan dimurnikan oleh segel ajaib jauh melebihi ekspektasi Xiaoyan. Dan itu sangat murni ketika masuk ke tubuh Xiaoyan. Begitu meridian Xiaoyan diputar, semuanya langsung berubah menjadi semangat juang Xiaoyan yang mampu menyerap kekuatan sebanyak yang dimilikinya ke puncak bintang 1. Tapi mungkin butuh banyak waktu untuk menyerang Kaisar Do Bintang 2. Lagi pula energi yang dibutuhkan terlalu besar.
Jadi Soyen menyerapnya tanpa henti dan rambut hitam aslinya yang halus ditutupi dengan lapisan darah, seperti pria berdarah. Sepasang mata tiba-tiba terbuka dan warna merah samar muncul di mata gelap. Soyen sepertinya merasakan sesuatu, lalu dia menutup matanya lagi dan meridiannya berputar, langsung meningkatkan kecepatan penyerapan ke tingkat yang menakutkan, sehingga energi darah tiba-tiba bertambah besar lagi. Dan energi darah iblis yang lebih tebal dan padat melewati segel itu dan mengalir ke tubuh Soyen. Namun Soyen tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi roja di ruang ini secara bertahap mulai habis. Pada saat tertentu, di dalam dantian Soyen, energi yang kuat menyapu tubuh Soyen dengan gila-gilaan. Tiba-tiba di langit di atas Soyen, semacam kekuatan gemuruh dengan cepat mengembun. Kekuatan guntur datang dari segala arah, tapi Soyen tidak tahu dari mana sumbernya. Dia membawa awan guntur yang bergulung-gulung dan mengaum dengan suara pelan. Bencana kaisar. Ini adalah bencana kekaisaran. Soyen akan merobos ke Kaisar Do Bintang 2. Selama Soyen berhasil selamat dari kesengsaraan kekaisaran, dia akan berhasil dipromosikan menjadi Kaisar Do Bintang 2. Janlo yang telah menjaga Soyen akhir-akhir ini juga menunjukkan senyuman bahagia. Akhirnya, Anda akan memenuhi persyaratan. Mata Soyen tiba-tiba terbuka. Dengan kegembiraan dan kekuatan besar di tubuhnya meledak. 4 guntur meledak dari 4 arah mengembun ke atas kepala Soyen. Kemudian 4 sosok besar muncul. Ini adalah 4 iblis guntur yang dihasilkan oleh kesengsaraan kaisar. Keempat iblis guntur tersebut adalah iblis guntur kuning, iblis guntur misterius, iblis guntur bumi, dan iblis guntur langit. Keempat iblis guntur ini diberi nama berdasarkan 4 karakter surga, bumi, Xuan Huang. Dan keempat karakter surga, bumi, Xuan Huang mencangkup energi seluruh dunia. Dan arti yang mendalam darinya, sekhawatir hanya sedikit orang di dunia mengetahuinya. Soyen harus mengalahkan keempat iblis guntur yang berbeda ini, agar berhasil selamat dari kesengsaraan kekaisaran dan maju ke Kekaisaran Do Bintang 2. Soyen berdiri, dan terdengar suara berderak di tubuhnya. Iblis guntur yang tubuhnya menguning menyerang Soyen terlebih dahulu, menunjukkan kekuatan penuh guntur. Soyen tidak terkesan dengan iblis guntur kuning di depannya. Dia melangkah maju sedikit, meraih iblis guntur di depannya dengan tangan yang besar, dan menjatuhkan iblis guntur itu. Soyen mengambil langkah besar ke depan dan menyerang keras dengan telapak tangannya. Setelah pukulan mengenai secara langsung, menyebabkan iblis guntur kuning itu roboh. Pada saat iblis guntur kuning roboh, sambaran petir menyambar langsung ke arah Soyen. Petir dengan lengan tebal menghantam tubuh Soyen tanpa ada penyimpangan. Kecepatan petir itu tidak sebanding dengan Soyen, sehingga dia tidak bisa menahan erangan. Saya meremehkannya. Soyen memandang iblis guntur yang sudah berada di sampingnya. Kemudian lengan iblis guntur bergetar, dan sambaran petir lainnya jatuh. Kali ini Soyen cerdas. Dia menyingkir dalam sekejap, dan kemudian tiba di depan iblis guntur dalam sekejap. Di tangannya yang awalnya kosong, seberkas cahaya bersinar, dan penguasa raksasa berwarna-warni muncul. Tuar! Dengan suara teredam, iblis guntur langsung dijatuhkan ke tanah oleh Soyen. Kemudian di atas kepala Soyen, beberapa guntur dan kilat menyambar lagi. Tuar! Guntur menghantam seperti naga raksasa dan berubah menjadi guntur kecil yang tak terhitung jumlahnya di udara. Soyen buru-buru menggunakan 3.000 guntur dan kilat pada saat yang sama. Tapi sebagian kecil Soyen terkena kilatan guntur tersebut. Dan pakaian Soyen sudah compang-camping. Soyen melihat ke arah iblis guntur yang melompat di kakinya. Dan dengan beberapa pukulan keras, dia mengalahkannya lagi. Hanya dalam sekejap mata, Soyen mengalahkan iblis guntur kuning dan ingin segera mengalahkan iblis guntur lainnya. Bagaimanapun, dia harus bergegas, karena keselamatan Longyi sangat dibutuhkan. Soyen menoleh untuk melihat iblis guntur.
melambaikan penguasa kuno abadi aneh, dan penguasa itu bersinar dengan cahaya merah redup. Keterampilan bertarung tingkat pikiran, penguasa pemotong ledakan api. Dia meneriakkan beberapa kata dengan jelas dan rapi. Penguasa itu berhenti di udara sejenak, lalu berubah menjadi energi yang kuat dan menghantamkannya dengan keras ke arah iblis guntur. Kemudian, dia bergerak dengan sangat cepat tanpa jeda dan mengayunkan penggaris dan memukul iblis guntur langit lagi. Serangan yang begitu cepat dan kejam membuat Janlo di samping terus mengangguk. Kesengsaraan kekaisaran dibagi menjadi kesengsaraan pertama dan kesengsaraan kedua. Apa yang dialami Shen sekarang adalah kesengsaraan kekaisaran yang pertama. Kesengsaraan langit, bumi, hitam, kuning, guntur, dan setan. Cukup sulit bagi rata-rata kaisar 2 bintang 1 untuk melewati bencana ini. Tentu saja, 2 musibah berikutnya akan menjadi lebih dahsyat. Namun, sudah lama sejak Xiaoyan memasuki ruang samping ini. Memikirkan tentang adegan ketika Long Yi dikepung, ketika dia masuki ruang samping ini, Xiaoyan tidak bisa lagi tenang saat ini. Penguasa api kuno yang aneh di tangannya berjalan pergi mengikuti jalan yang aneh. Semangat juang yang kuat beredar di sekitar Xiaoyan. Bahkan iblis guntur bumi dan iblis guntur langit sedikit tidak mampu menahannya. Pada saat ini, iblis guntur langit sedikit marah. Dia menstabilkan tubuhnya yang terguncang oleh hantaman Xiaoyan dan mengangkat telapak tangannya ke langit. Setan guntur langit dapat mengendalikan kekuatan guntur di seluruh adegan. Jika guntur melanda seperti ini, Xiaoyan akan hancur berkeping-keping. Iblis guntur bumi terkena keterampilan bertarung tingkat pikiran Xiaoyan, tetapi situasinya tidak terjadi seperti yang dibayangkan Xiaoyan. Meskipun kekuatan keterampilan bertarung tingkat pikiran tidak lemah, di antara 4 iblis guntur, tubuh iblis guntur duniawi adalah yang paling kuat. Jadi bagaimana dia bisa melawannya dengan mudah? Setelah iblis guntur mengambil alih keterampilan bertarung tingkat Yi Xiaoyan, penguasa pemotong peledak api dan kehilangan salah satu lengannya. Meskipun tidak fatal, itu masih sangat tidak nyaman. Tapi Xiaoyan tidak mempedulikannya. Sidik jari di tangannya masih berubah dengan cepat, dan dia melihat ke kedua bayangan menggelegar di depan dan di belakangnya dengan ganas. Dia memegang penguasa api kuno yang aneh di tangan kirinya, dan sebuah bola energi merah muda berputar-putar di tangan kanannya. Ledakan Yanxuan! Xiaoyan tiba-tiba berteriak. Sidik jarinya berubah dan energi merah terang tiba-tiba berubah menjadi sinar merah. Xiaoyan meremas telapak tangannya dan memegang cahaya merah di tangannya. Kemudian dengan tinjunya yang mengandung cahaya merah, dengan cepat menghantam ke arah iblis guntur langit yang memanggil guntur. Namun guntur bumi di belakangnya juga muncul dengan kuat saat ini. Begitu Xiaoyan melewati sudut matanya, penguasa api kuno di tangan kirinya keluar dan bergegas menuju iblis guntur bumi dengan cepat. Keluar! Dengan 2 suara teredam, Xiaoyan memukul tubuh iblis guntur langit dengan keras dengan tinjunya. Sementara penguasa api kuno memukul tubuh iblis guntur bumi dengan garis aliran yang aneh di atas dadanya. Setelah Xiaoyan memukul iblis guntur dengan satu pukulan, dia tidak menghentikan tubuhnya, tetapi langsung mengubah tinjunya. Dan beberapa langkah instan terbuka. Kecepatan tinju Xiaoyan saat ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Cahaya merah tiba-tiba bersinar di tangan Xiaoyan. Dengan setiap pukulan, garis darah berwarna merah darah muncul di udara. Dan setelah setiap pukulan, garis darah muncul di tubuh iblis guntur langit. Bahkan ada bekas tinju samar yang tertinggal di sana. Dalam sekejap, bekas tinju merah ada di sekujur tubuh iblis guntur langit. Tiba-tiba, guntur bergerak samar di langit. Kemudian guntur setinggi 10.000 kaki melanda. Guntur ini jelas jauh lebih besar dari sebelumnya. Melihat pemandangan itu, pupil Xiaoyan menyusut menjadi seukuran mata jarum. 3.000 guntur! Teriak Xiaoyan pelan dan tubuhnya berubah menjadi sambaran petir dan muncul ke arah lain. Namun guntur itu sepertinya telah memiliki kesadaran spiritual.
dan sepertinya telah mengunci Xiuyan dan meledak ke arah Xiuyan yang muncul di sisi lain. Tiba-tiba, Xiuyan tidak punya waktu untuk melindungi dirinya sendiri. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di depan mata Xiuyan, dan sosok tersebut adalah Xiuyi. Kemudian telapak tangan kecil Xiuyi sedikit terangkat, dan api aneh seukuran baskom dengan cepat mengembun di telapak tangan Xiuyi. Guntur tiba-tiba menghantam bola api aneh yang dipadatkan oleh Xiuyi. Tapi bagaimana kekuatan bola api aneh itu bisa dibandingkan dengan kekuatan Guntur? Tuar! Kekuatan Guntur melewati bola api aneh itu dan masih mengenai Xiuyan. Namun setelah dihadang oleh kelompok api aneh, kekuatan Guntur juga melemah secara signifikan. Xiuyi adalah api yang aneh dan tidak terjadi apa-apa. Tapi di bawah ledakan Guntur ini, Xiuyan merasa tidak nyaman. Pakaian di bagian atas tubuhnya terkoyak, dan tubuhnya juga terkoyak dengan luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Xiuyan muram, dan dia dengan lembut mengucapkan sepatah kata pun. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi hening, dan segera di ruang tempat Xiuyan berubah menjadi kegelapan setelah Xiuyan menyerap semua roh jahat. Xiuyan menyuntikkan ledakan Yan Xuan ke penguasa api kuno. Saat menyerang iblis guntur langit, kekuatan ledakan Yan Xuan juga tertinggal di iblis guntur langit, yang membuat iblis guntur langit dan iblis guntur bumi akhirnya runtuh dan tertinggal di bawah serangkaian serangan Xiuyan. Setelah mengalahkan 4 iblis guntur langit, bumi, hitam, dan kuning, Xiuyan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia tidak mengetahui kesengsaraan pertama dan kedua dari kesengsaraan kaisar. Tetapi dia sangat bingung saat ini. Jika kesengsaraan kaisar berakhir, awan guntur di langit seharusnya menghilang ketika keempat iblis guntur itu runtuh. Tetapi tidak ada tanda-tandanya ini sekarang. Di atasnya, awan guntur masih mengumpulkan energi di sekelilingnya. Janlo yang tergantung di kejauhan juga melihat ke arah awan guntur yang semakin besar di atas Xiuyan. Ada jejak kilat yang menyambar di awan guntur dan energi terus berakumulasi, sepertinya badai yang akan datang. Karena ukuran awan guntur terus bertambah, jadi kesengsaraan kekaisaran juga merupakan efek promosi yang sangat tidak normal. Dikatakan bahwa semakin besar awan guntur di langit dan semakin tebal gunturnya, berarti orang yang telah mengatasi kesengsaraan mungkin memiliki pencapaian yang lebih tinggi di masa depan. Namun perlu Anda ketahui bahwa seiring dengan meluasnya awan guntur, kekuatan guntur tersebut juga semakin meningkat. Jika kekuatan yang dihasilkan oleh guntur tersebut jauh melebihi kemampuan seseorang untuk mengatasi kesengsaraan, dia tidak akan tahu apakah Xiuyan akan hidup atau mati. Jika demikian, maka akan tidak ada prestasi. Cepatnya, gunakan pil kesengsaraan. Janlo sepertinya memikirkan sesuatu, lalu tiba-tiba berteriak pada Xiuyan. Sekarang awan guntur di atas Xiuyan masih bergulung dan berkumpul, muncul dan mengeluarkan suara gemuruh pelan. Karena Xiuyan belum pernah mengalami kesengsaraan kaisar, jadi dia secara alami tidak mengetahui hal ini. Tetapi, Janlo sangat jelas. Dilihat dari energi yang dikumpulkan oleh awan guntur dan masih berkumpul, kesengsaraan kedua ini sama sekali bukan kekuatan biasa. Bahkan jika tubuh Xiuyan sekuat apapun, dia tidak akan pernah mampu menahan serangan guntur yang begitu kuat. Mungkin dia hancur total dan sekejap. Jadi satu-satunya cara untuk selamat dari bencana ini adalah dengan mengadakan pil kesengsaraan. Xiuyan terkejut saat mendengar teriakan Janlo. Tanpa ragu, dia menembus cincin dengan kekuatan jiwanya dan dengan cepat menemukan pil bencana yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Ming. Saya tidak menyangka itu akan berguna secepat ini. Segera cahaya hijau di tangan Xiuyan bergetar dan botol giok terang muncul di tangan Xiuyan. Dari botol giok, aroma ramuan yang kuat terpancar dari obat mujarab. Bahkan Xiuyan merasa sedikit bingung. Xiuyan sekarang adalah seorang alkemis kelas 1 kaisar.
Namun keterampilan alkimia Soyen saat ini sedikit lebih rendah daripada keterampilan orang yang membuat ramuan kekaisaran ini. Bagaimana cara menggunakan pil bencana ini? Soyen bertanya pada Janlo, karena Soyen menggunakan benda ini untuk pertama kalinya. Dan ketika Kaisar Ming memberi Soyen pil kesengsaraan, dia tidak memberitahu Soyen cara menggunakannya. Tentu saja, Soyen hanya bisa bertanya pada Janlo. Lemparkan ke dalam awan guntur itu. Ketika Soyen mendengar ini, dia bersiap untuk mengeluarkan pil kesengsaraan. Lambat, tunggu. Mari kita lihat seberapa tinggi guntur ini bisa naik dulu. Janlo memandangi awan guntur yang masih tumbuh di langit dan memanggil Soyen. Soyen siap menggunakan ramuan itu, tapi dibatalkan oleh Janlo. Jadi Soyen tidak punya pilihan selain berhenti dan mengikuti mata Janlo untuk melihat awan guntur di langit. Karena semakin besar ukuran awan guntur ini, maka semakin kuat energinya. Jadi bukankah semakin berbahaya? Janlo, bukankah buruk jika terus membiarkannya naik? Soyen sedikit mengernyit. Melihat energi kekerasan yang terus-menerus memenuhi awan guntur, Soyen sedikit khawatir sebelumnya. Bagaimanapun Soyen sudah merasakan Long Yi dalam bahaya. Sekarang, hidup dan matinya tidak diketahui. Dia benar-benar tidak bisa membuang waktu. Jadi Soyen sedikit cemas dan mengulurkan tangan lagi untuk mengambil pil bencana. Namun Janlo melintas dan datang langsung ke sisi Soyen untuk menghentikan Soyen. Jangan khawatir, saya tahu Anda mengkhawatirkan Long Yi. Tapi guntur kesengsaraan kekaisaran pertama dapat memprediksi potensi masa depan Anda. Jadi perhatikan baik-baik, kata Jan tua dengan ekspresi serius. Ini adalah kesempatan bagus untuk memprediksi kualifikasi Soyen. Dan Janlo sangat ingin melihat monster seperti apa yang akan menjadi pewaris pilihan tuannya. Ketika Soyen mendengar bahwa awan guntur ini dapat memprediksi potensi dirinya, matanya tiba-tiba bersinar dan rasa ingin tahunya muncul. Namun awan petir terus membesar seiring berjalannya waktu. Saat ini, awan guntur hampir memenuhi seluruh ruangan, berisolasi dan bergulung-gulung. Janlo memandangi awan guntur yang begitu besar dan masih terus berkembang, dengan senyum puas di wajahnya. War! Tiba-tiba terdengar suara teredam dan sambaran petir meledak di langit seperti jaring laba-laba di awan. Guntur yang teredam bergema di ruang ini untuk waktu yang lama. Soyen tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Jika guntur ini tiba-tiba jatuh, dia pasti tidak akan bisa menghindarinya. Oke, gunakan obat mujarab. Jika tidak, saya khawatir Anda akan tiba-tiba menghilang setelah beberapa saat. Mendengar itu, Soyen memutar matanya ke arah Janlo. Dia bisa merasakan ada energi yang sangat kuat berkumpul di langit, dan itu akan dirilis kapan saja. Dari sikap Janlo, Soyen juga tahu bahwa kekuatan guntur ini tidak sederhana, pasti sangat besar, dan dia tidak bisa menahannya. Segera, Soyen buru-buru menuangkan pil bencana dari botol giok. Bentuk ramuannya cukup aneh, seluruh permukaannya penuh dengan benjolan dan tonjolan yang tidak beraturan. Bahkan ada beberapa duri dan tusukan di tangannya. Soyen mengangkat alisnya. Ramuan ini akan terlihat seperti ini. Tapi situasi saat ini tidak lagi memungkinkan Soyen untuk memikirkan masalah ini. Bagaimanapun, keamanan Long Yi tidak lagi memungkinkan Soyen untuk menunda. Dia harus melewati kesengsaraan kaisar sesegera mungkin dan bergegas menyelamatkan Long Yi. Tiba-tiba sebuah suara teredam terdengar, dan Soyen segera dengan lembut memegang ramuan di tangannya di antara ujung jarinya. Menatap awan guntur dan gemuruh guntur di awan, Soyen menjentikan jarinya. Segera pil pembaca bencana langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan ditembakkan ke awan guntur di atas. Setelah pil transformasi bencana ditembakkan ke awan guntur dalam waktu singkat, awan guntur di langit tiba-tiba tertutup dan suara tumpul dari kejauhan terdengar. Guntur di awan guntur melonjak tidak teratur ke segala arah di langit. Kemudian awan guntur semacam ini menjadi semakin menyusut dan dengan cepat menyapu ke segala arah seperti aliran cahaya, seperti hujan meteor, membelah langit malam yang gelap tak berujung, berbentuk di ruang ini.
Setelah itu, awan guntur mulai menghilang dan perlahan menyusut. Xiaoyan tahu bahwa ini pasti karena pil kesengsaraan. Tiba-tiba, di tengah badai petir, energi dahsyat muncul dan menghantam Xiaoyan. Jelas Xiaoyan tidak menyangka guntur akan menghantamnya di awan guntur. Dia tertangkap basah dan langsung dipukul. Warna dan bentuk petir ini cukup aneh. Berbeda dengan petir lainnya, meski kekuatannya tidak lemah, dia masih jauh lebih lemah dari yang dibayangkan Xiaoyan sebelumnya. Dan tidak sepenuhnya tak tertahankan. Xiaoyan tidak tahu bahwa jika dia tidak menggunakan pil kesengsaraan untuk membubarkan sebagian energi yang telah dikumpulkan oleh awan guntur untuk waktu yang lama, awan guntur ini mungkin telah menghapus keberadaan Xiaoyan. Badai petir sebelum menghilang benar-benar terlalu kuat. Namun, kekuatan kesengsaraan kekaisaran Kaisar Do Bintang 2 dan kesengsaraan kekaisaran Kaisar Do Bintang 3 mungkin tidak lebih dari itu. Dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Xiaoyan. Setelah petir ini menghantam Xiaoyan, beberapa petir lagi menyambar Xiaoyan. Kemudian penguasa api kuno berubah menjadi beberapa berkas cahaya dan menembus tubuh Xiaoyan. Dan sosok Xiaoyan perlahan turun. Pada saat ini, luka Longyi juga membaik secara signifikan. Setelah meminum obat penyembuhan, setidaknya hidupnya tidak lagi dalam bahaya, dan dia telah berubah menjadi bentuk manusia dan pulih dengan sendirinya. Longyi terluka parah kali ini. Jika Xiaoyan keluar beberapa saat kemudian, Longyi akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Xiaoyan hanya menerima satu putaran pemboman sekarang, karena dia menggunakan pil kesengsaraan untuk melenyapkan satu putaran. Namun meskipun demikian, Xiaoyan masih pingsan. Sebenarnya bagi Xiaoyan untuk maju ke Kaisaran Do Bintang 2 telah tiba. Guntur yang menerpa Xiaoyan mengelilingi permukaan tubuh Xiaoyan selama seminggu, dan kemudian semuanya berubah menjadi semangat juang. Di sekeliling tubuh Xiaoyan jumlahnya sangat besar, keadaan transparan asri menjadi itu terwujud. Dan perlahan-lahan membentuk awan semangat juang. Xiaoyan yang terpana oleh guntur tertahan di awan semangat juang ini. Saat guntur terus menghantam Xiaoyan di langit, awan doki di sekitar Xiaoyan juga perlahan-lahan meluas. Di tengah awan doki yang besar, aliran udara terbentuk, berputar dengan cepat dan Xiaoyan berada di pusat aliran udara ini. Pergerakan semangat juang yang besar berubah menjadi pusaran air sebesar 100 kaki, dan energinya menyapu ruang dan kegilaan. Pada saat ini, di permukaan tubuh Xiaoyan, api yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kulit Xiaoyan, berlarian di tanah dan perlahan mengembun di atas kepala Xiaoyan. Jika Anda perhatikan dengan cermat, Anda dapat menemukan di antara api ini. Nyala api samar kekuningan dengan cermatnya nyatu dan tumbuh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Jejak pil kuno pucat yang awalnya hanya sedikit demi sedikit berubah menjadi nyala api. Zanlo yang berada di samping sedang memutar-mutar janggutnya dan sedikit tersenyum, seolah-olah dia sudah memperkirakan situasi ini. Setelah menggunakan pil bencana, energinya cukup untuk membuat Anda pingsan. Keberuntungan anak itu sungguh bagus. Saya khawatir kekuatan Anda akan meningkat melebihi imajinasi Anda kali ini. Tapi sayang sekali, Anda tidak memiliki kekuatan untuk waktu yang lama. Zanlo memandang Xiaoyan yang matanya tertutup rapat di pusaran energi dan berkata pada dirinya sendiri dengan tenang. Meskipun Zanlo sangat optimis terhadap Xiaoyan, namun berbagai penampilan Xiaoyan dalam waktu kurang dari setahun sejak dia datang ke benua ini membuat Zanlo harus terkesan. Tapi sekarang tampaknya hal itu di luar dugaan Zanlo. Sekarang energi pertempuran di sekitarnya melonjak ke dalam tubuh Xiaoyan. Jaringan meridian di tubuh Xiaoyan berputar dengan cepat dan secara bertahap menjadi lebih besar, menyerapnya dengan gila-gilaan. Tidak ada yang tahu berapa lama penyerapan ini berlangsung. Tiba-tiba mata tajam Xiaoyan terbuka, dan semangat juang yang besar menyapu dengan liar. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.